Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atau sore hari ini kita bisa berjumpa kembali secara virtual untuk melakukan kajian rutin kita, Kalamu, kajian Islam warga Muhammadiyah Amerika Serikat. Sedianya pada hari ini Ustadzah Lailatis akan mengisi Kalamu untuk topik Al-Quran sebagai sumber hukum, namun karena beliau masih mengikuti Muktamar Majelis Tarjih, maka kita akan melanjutkan diskusi kita pada minggu lalu bersama Ustadz Rafiq Muzakir terkait dengan As-Sunnah atau Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas beberapa hal. Yang pertama adalah tentang definisi dan pemahaman As-Sunnah dan Hadis. Apa perbedaan Al-Hadis dan As-Sunnah? Kemudian apa kesamaan mereka? Yang kemudian para ulama, jumhur ulama untuk menyederhanakan istilah, maka kalau kita bicara Al-Hadis, maka merujuk As-Sunnah. Meskipun secara terminologi para ahli hadis membedakan mana sunnah dan as-sunnah dan mana al-hadis, di mana al-hadis itu adalah seperti diumpamakan oleh Mas Rafiq, Ustadz Rafiq kemarin minggu lalu seperti koran. Nah, koran itu adalah hadisnya, sementara kontennya adalah as-sunnah. Atau saya kebalik ya, Ustadz Rafiq, seperti itu ya. Betul ya, perumpamaan tamsilnya kayak gitu untuk memahami. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Kemudian juga fungsi hadis atau as-sunnah itu relasinya dengan Al-Quran kita juga sudah pernah membahas bersama Ustaz Rafiq minggu lalu. Sekedar ini menginformasikan kembali kepada Bapak dan Ibu biar kita runut pembelajarannya bahwa Al-Hadis atau as-sunnah itu bisa mengafirmasi, memperkuat Al-Quran. Jadi yang di Al-Quran sudah ada, maka kemudian dikonfirmasi, diafirmasi, diperkuat oleh keberadaan hadis. Atau juga fungsi yang kedua yaitu merinci. Jadi apa-apa yang di dalam Al-Quran itu biasanya bersifat umum, itu kemudian dirinci secara teknis itu di dalam Al-Hadis. Misalnya contohnya tentang sholat, begitu kan. Kalau di Al-Quran tidak ada bagaimana kita melakukan ruku, sujud, takbir, dan lain sebagainya. Nah, hadis kita menemukan di situ. Kemudian yang ketiga, kalau tidak keliru ini, seingat saya adalah tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi bisa menjadi hukum karena ada di dalam hadis. Misalnya tentang, seperti apa ya kemarin contohnya, saya agak lupa, tentu saja ada makanan-makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran, sebenarnya tidak ada, karena di dalam Al-Quran hanya kita dilarang makan babi, tetapi anjing itu tidak ada, tapi di dalam hadis mungkin ada, meskipun ada beberapa ulama yang tapi saya tidak tahu persis, itu nanti juga Ustadz Rafiq Muzakir yang akan. Jadi setidaknya ada 3 itu yang saya ingat itu mengenai posisi hadis itu. Nah, kemudian sekarang minggu ini kita akan membahas bagaimana memahami hadis atau as-sunnah itu. Kemarin sebenarnya minggu lalu sudah kita diskusikan, ada beberapa pertanyaan menarik. Saya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bang Duta Mardin terkait dengan hadis kontekstual. Itu sebenarnya contoh konkret bagaimana kita memahami hadis. Jadi kalau pendekatan globalnya itu kan ada pendekatan tekstual dan ada pendekatan kontekstual. Jadi pendekatan tekstual ya apa yang ada di dalam hadis itu yang kita pahami. Misalnya beberapa hadis yang selalu menjadi perdebatan. Di akhir zaman umat Islam akan terpecah di dalam 73 golongan. Dan hanya satu selamat. Nah, bagaimana kita memahami hadis ini? Siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat? Semua orang mengklaim dirinya adalah yang paling selamat, yaitu yang mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ahli sunnah wal jamaah, semua mengaku ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini bagaimana kita memahami ini? Apakah secara tekstual ataukah secara kontekstual? Dan banyak hadis yang memang kita harus memahami secara teliti.
beberapa pendekatan yang secara general, tapi mungkin nanti Ustadz Rafiq Muzakir pasti akan merinci lebih detail dengan pendekatan ilmu mustalah hadisnya. Saya kira itu pengantar dari saya, Bapak Ibu sekalian, dan untuk waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Ustadz Rafiq Muzakir. Mari kita dengarkan secara seksama. Insya Allah ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk selama 1 jam ke depan. Nanti habis itu baru kita melakukan diskusi insya Allah. Silakan Ustadz Rafiq. Terima kasih Mas Imam Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hatta tardah, walhamdulillahi ba'da ridha, walhamdulillahi idza radid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, ibu-ibu, bapak, warga Muhammadiyah Amerika Serikat yang dirahmati Allah juga, semua orang, semuanya yang hadir pada malam hari ini, waktu Amerika dan pagi waktu Indonesia, baik hadir ataupun bergabung melalui forum Zoom ataupun melalui media sosial, melalui Facebook. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita kaji pada minggu yang lalu, tetapi sekedar ingin mereview beberapa hal. Sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh Mas Imam. Mungkin yang tertinggal aja yang belum sempat disampaikan. Minggu lalu kita juga sempat berbicara tentang hujjiyatus sunnah atau status sunnah sebagai hujjah, sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kita minggu lalu menyebutkan bahwa para ulama sepakat ijma' bahwa sunnah Nabi adalah masdarun min masadiri tasyri' al-islami, salah satu dari sumber ajaran Islam, dan terutama posisinya, hierarkinya berada di tingkatan kedua setelah Al-Quran. Kemudian kita juga menyebutkan fenomena inkarus sunnah, baik pada periode klasik, bisa dijumpai dalam kitab Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i, maupun pada periode modern. Gerakan The Quran Movement Only itu eksis sampai hari ini, termasuk salah satu orang yang mengkampanyekannya adalah seorang pemikir dari Amerika Serikat, dari Turki, dari etnis Kurdi, namanya Edip Yüksel, murid dari seorang pemikir terkenal Rosyad Khalifah, yang minggu lalu tidak saya sebutkan mungkin karena terlupa. Rosyad Khalifah ini background-nya adalah ilmu umum, jadi tidak mempunyai basic tradisional education, tidak belajar studi Islam secara metodologis, dan sampai kepada satu paham bahwa hanya Al-Qur'anlah yang bisa menjadi sumber ajaran Islam, dan pandangan itu ternyata harus dibayar mahal. Ada kelompok yang menggunakan kekerasan dan akhirnya Rosyad Khalifah meninggal, terbunuh gitu. Nah, itu saja, tentu saja pembunuhan itu sesuatu yang dilarang dan menjadi dosa besar dalam agama Islam, tetapi pandangan inkar sunnah juga satu pandangan yang sangat menyimpang. Itu sekedar review dari apa yang kita sampaikan pada minggu yang lalu. Hal yang lain yang sekali lagi kita garis bawahi adalah perbedaan antara sunnah dan hadis. Sunnah itu secara istilah biasanya didefinisikan ulama dengan kalimat ini: ma sodaro an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Dari definisi ini juga kita bisa memahami pembagian atau jenis-jenis sunnah. Jadi definisinya artinya adalah, kalimat tadi artinya adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik itu berupa pernyataan verbal, qaul,
bisa berupa fi'al atau perbuatan dan bisa berupa ketetapan. Nah, itu definisi sunnah. Adapun definisi hadis, para ulama biasanya membuat statement seperti ini. Ma nusiba atau ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Segala sesuatu yang dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan maupun kebijakan atau ketetapan. Jadi perbedaan antara keduanya adalah sunnah itu madmunnya, sunnah itu isinya, sementara hadis itu ketika sunnah ini sudah dikemas, sudah direformulasikan menjadi sebuah riwayat, gitu. Oleh karena itu yang sangat signifikan adalah dalam definisi hadis, para ulama selalu menekankan dimensi peran para sahabat dan peran para perawi hadis dalam menceritakan sunnah nabawiyah atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu yang disandarkan. Siapa yang menyandarkan ini? Yang menyandarkannya adalah para perawi. Siapa para perawi? Itu dari generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi selanjutnya. Gitu. Jadi sekali lagi hadis Nabi itu adalah rekonstruksi para sahabat tentang sunnah nabawiyah. Nah, dari situ kita akan belajar bahwa di dalam hadis Nabi itu akan ada dua unsur. Jadi hadis Nabi selalu mempunyai dua komponen. Yang pertama yang disebut dengan sanad. Sanad itu pengertiannya adalah silsilatur ruwat, mata rantai para perawi. Tadi saya sebutkan para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Sanad Nabi bisa sangat sanad dalam hadis Nabi itu bisa sangat panjang karena bahkan pada abad ke-6 ada kitab hadis yang disusun dengan menyambungkan sanadnya dari Rasulullah kepada perawi terakhir yang hidup pada abad ke-6. Jadi panjangnya sanad itu tergantung dengan kitab itu ditulis pada abad keberapa, gitu. Sebagai contoh, Imam Syafi'i yang hidup pada abad kedua Hijriah, berarti kan sekitar 150 sampai 200 tahun gitu. Nah, sanadnya kira-kira mungkin 5 atau 6 sanad, 6 generasi gitu, atau 4 sampai 6 perawi gitu. Tapi kalau kitab hadis yang disusun pada abad ke-6 itu sudah pasti itu jaringan periwayatnya akan semakin memanjang gitu. Jadi sekali lagi panjang sanad itu tergantung dengan kapan buku itu dikompilasi gitu. Nah, jadi komponen atau unsur pertama dalam hadis itu ada sanad. Nah, di dalamnya ada matan. Matan itu adalah konten atau isi dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu review singkat dari apa yang kita sampaikan pada minggu yang lalu. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke topik yang lebih spesifik. Kira-kira topik itu dalam bahasa Arab berbunyi gini: kaifa nata'amal atau kaifa nafham as-sunnah an-nabawiyah. Bagaimana kita memahami sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini lebih pada persoalan metodologis. Bagaimana kita memiliki pemahaman yang proporsional, yang baik gitu mengenai hadis Nabi Muhammad atau mengenai sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kajian ini saya siapkan dari buku yang ditulis oleh Yusuf Al-Qadawi, judulnya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah. Jadi kalau terutama ini ibu-ibu, bapak yang anggota peserta kelas Arabicmu, baik 1, 2, 3,
Yang ingin membaca versi aslinya bisa langsung baca dari kitab berbahasa Arab. Insya Allah struktur bahasanya relatif sederhana, tidak rumit, dan insya Allah mudah dipahami. Hanya barangkali ada mufrodat tertentu, ada kosakata yang harus bolak-balik dilihat di kamus gitu. Tapi nggak masalah. Membaca buku asli dalam bahasa Arab itu selalu lebih nikmat, selalu lebih enak daripada kita baca dari versi terjemah. Walaupun terjemahannya itu sudah ada dalam berbagai bahasa termasuk Inggris dan Indonesia gitu. Jadi satu kaifana ta'amal, kedua ada buku juga yang tadi sempat saya baca, judulnya As-Sunnah An-Nabawiyah Masdaron lil Hadoroh wal Ma'rifah. Nah, ini judulnya menarik, Sunnah Nabawiyah sebagai sumber untuk peradaban. Kira-kira kalau terjemahkan bebas, sumber inspirasi untuk membangun peradaban gitu. Kalau kita kemarin bikin konvensi Al-Quran sebagai sumber inspirasi membangun peradaban. Nah, ini ada judul buku Sunnah sebagai inspirasi membangun peradaban dan inspirasi ilmu pengetahuan, karena juga masdaron lil ma'rifah itu juga. Silahkan kalau ibu-ibu, bapak yang ingin mengkaji topik ini lebih lanjut bisa ke buku-buku yang tadi saya sebutkan judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mabadi asasiyah litta'amul ma'as sunnah. Jadi artinya adalah prinsip dasar dalam berinteraksi dengan sunnah nabawiyah. Apa prinsip-prinsip dasar itu? Yang pertama adalah al-istisaku min subuti as-sunnah hasba mawazin ulumil hadis. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam berinteraksi dengan sunnah nabawiyah, atau kalau sebelum kita masuk kepada langkah memahami, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan otentikasi. Otentikasi artinya memastikan keotentikan, memastikan kesohihan, memastikan kevalidan sunnah nabawiyah atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis itu. Nah, ilmu hadis itu ada banyak cabangnya. Ibnu Shalah menghitung Ibnu Shalah itu seorang ulama hadis dari abad ke-7 Hijriah. Dia dikenal dengan bukunya judulnya Muqaddimah. Jadi ini buku pengantar dalam ilmu hadis. Dia bilang dalam ilmu hadis itu ada 60 cabang gitu. Nah, angka ini kemudian ditambah lagi oleh Imam As-Suyuti, ini abad ke-10. As-Suyuti ini ulama dari Asyut dari Mesir. Jadi dia bilang sebenarnya jumlahnya jauh lebih banyak karena ada subdisiplin lagi gitu. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan ilmu yang terkait dengan hadis Nabi itu ada 92 gitu kata Imam As-Suyuti gitu. Nah, jadi prinsip pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pastikan dulu, kita lakukan dulu otentikasi hadis. Jadi kalau hadisnya itu bukan hadis yang sahih atau hadis yang dhaif, tidak perlu diberi interpretasi, singkirkan aja gitu. Walaupun nanti ada penjelasan di belakang ya. Tapi prinsipnya dalam mengamalkan hadis Nabi, kita harus mengedepankan hadis yang sahih gitu. Hadis yang dhaif itu ada kriterianya, ada kategorinya, jenisnya, tapi secara umum itu dia berada hierarkinya di bawah hadis yang sahih gitu. Nah, di antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif ada kriteria lain namanya hadis yang hasan gitu. Sekarang kita bahas satu aja. Apa yang dimaksud dengan hadis yang sahih gitu. Ma huwa al hadis as-sahih. Ini saya nggak sempat nulis definisinya.
dan juga tidak sempat menerjemahkan PowerPoint ini karena waktunya agak terbatas, jadi tertulis dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada yang ingin tahu artinya ya mungkin mengikuti penjelasan verbal saya itu karena tidak tercantum di screen-nya. Jadi yang dimaksud dengan hadis yang sahih itu hadis yang memenuhi 5 kriteria. Apa 5 kriteria itu? Jadi kata para ulama, al hadis as-sahih huwa alladzi ittasala sanaduhu binaqlil adli ad-dhabiti min ghairi syudzin wala illatin. Pertama, ma ittasala sanaduhu. Sanatnya harus bersambung. Sanat tadi apa? Sanat tadi adalah silsilatur ruwat, rangkaian para perawi. Rangkaian para perawi tadi dimulai dari sahabat Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi selanjutnya. Nah, hadis yang sahih itu hadis yang harus bersambung informasinya dari generasi ke generasi. Seorang tabi'in itu artinya orang yang bertemu dengan sahabat Nabi tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Nah, seorang tabi'in tidak bisa mengklaim bahwa dia mendengar satu hadis dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia baru lahir setelah Nabi Muhammad wafat. Gitu. Kalau ada seorang tabi'in mengklaim sebuah hadis dari Rasulullah SAW, berarti itu hadis yang sanadnya tidak bersambung. Itu sanadnya terputus. Gitu. Lebih-lebih lagi dari generasi setelah tabi'in. Generasi tabi'ut tabi'in misalnya. Dia jangankan Nabi Muhammad, sahabat saja dia tidak temui gitu. Kalau ada orang dari generasi tabi'un tabi'in mengklaim bertemu dengan Nabi Muhammad, berarti itu informasinya terputus. Itu bukan masuk kriteria hadis yang dhaif. Maaf, bukan termasuk hadis yang sahih. Gitu. Jadi pertama ma ittasala sanaduhu, yang kedua binaklil adl, dengan riwayat orang yang adil. Adil di sini artinya punya kapasitas moral. Jadi dia orang yang baik akhlaknya. Dia tidak pernah melakukan dosa besar. Gitu. Dan dia tidak melakukan dosa kecil secara sengaja dan terus-menerus. Gitu. Dan tidak melakukan sesuatu yang kira-kira dapat merusak haibah atau kewibawaan seorang alim, seorang ahli ilmu, gitu. Misalnya nih, mohon maaf, buang angin itu kan sesuatu yang normal, manusiawi. Nah, tapi kalau dilakukan oleh seorang alim, seorang rawi hadis di depan umum, itu menunjukkan, dan secara sengaja, nah itu menunjukkan bahwa ya ada yang masalah dengan etikanya, ada masalah dengan moralnya, gitu. Nah, jadi hadis Nabi itu dikatakan sahih kalau diriwayatkan oleh orang yang berakhlak yang baik, gitu. Tidak boleh diriwayatkan oleh orang yang fajir, orang yang corrupt, rusak akhlaknya, gitu. Kemudian binaklil adil, yang ketiga, binaklid dobit, diriwayatkan oleh orang yang dobit, yang kuat. Kuat ini ada dua aspek. Yang pertama kuat dari segi ingatan, yang pertama kuat dari segi ingatan, yang kedua kuat dari segi pencatatan. Gitu. Jadi hadis Nabi Muhammad tidak bisa atau tidak boleh diriwayatkan oleh orang yang nggak sempurna lah, atau hafalannya suka kecampur-campur gitu. Saya ngelihat Nabi sholat zuhur, lupa ini 4 apa 5 ya. Nah ini bahaya ini, nggak boleh orang meriwayat perawi
kapasitasnya pelupa gitu. Jadi dia harus orang yang betul-betul firm gitu, kuat dalam dari segi hafalan. Nah, orang zaman dulu tentu saja kalau dibandingkan dengan zaman sekarang itu jauh lebih baik, walaupun tidak semuanya, tidak semuanya. Secara umum orang zaman dulu itu jauh lebih baik dibandingkan orang zaman sekarang. Eh, Zaman sekarang itu kan kita menerima terlalu banyak informasi, too much information. Bahkan dalam satu hari kita tuh menerima informasi banyak sekali. Baca grup WhatsApp ada berapa belas tuh, ada berapa puluh itu. Belum lagi lihat koran, lihat berita di website, lihat Facebook, too much informasi gitu. Sehingga jangankan peristiwa pernyataan verbal 20-30 tahun yang lalu, yang kita dengar kemarin, yang kita dengar seminggu yang lalu aja sudah sering lupa gitu. Nah, tapi orang zaman dulu lebih-lebih tentang Nabi Muhammad, informasi tentang Nabi Muhammad itu umumnya melekat dalam ingatan terutama para sahabat dan generasi selanjutnya gitu. Orang yang segala sesuatu dari dirinya ingin selalu dikenang. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi yang ketiga tadi diriwayatkan oleh orang yang kuat baik dari segi hafalan maupun dari segi pencatatan. Kemudian min ghairi syudzin wala illatin. Tidak syadz. Syadz itu artinya para ulama menerjemahkannya tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih atau tidak bertentangan dengan Al-Qur'an gitu. Yang terakhir, wala illatin, tidak mengandung kecacatan tersembunyi. Nah, apa kecacatan tersembunyi? Kecacatan tersembunyi itu kriteria yang umum, semua bisa masuk ke situ. Miscellaneous lah kira-kira gitu. Dan orang yang bisa mengidentifikasi kecacatan tersembunyi ini hanya orang yang masuk ke dalam ilmu hadis dan mempelajari detailnya gitu. Ini nggak kelihatan secara kasat mata gitu. Ibarat dunia kedokteran itu dia perlu dironsen dulu, dilihat dalamannya baru kelihatan, oh dalam ternyata paru-parunya sudah bolong gitu. Dari luar kelihatan sehat, gagah gitu. Oh ternyata sakit di dalam gitu. Nah, hadis itu kadang-kadang ada yang secara zahir terlihat oke-oke aja. Oh, ada perawi namanya Fulan. Nama Fulan ini kan dikenal dengan adil, kemudian kuat hafalannya, dan isinya tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Tapi setelah dilakukan penelitian, ternyata dalam hadis ini ada kecacatan tersembunyi. Kecacatan tersembunyi misalnya apa? Si perawi Fulan, perawi A ternyata tidak pernah bertemu dengan perawi B. Gitu. Jadi dalam hadis ini itu hanya klaim. Ada orang yang mengklaim, ada orang yang melaporkan bahwa si perawi A bertemu dengan perawi B gitu. Setelah kita cek, misalnya kita cek Kutubut Tarajim wat Tabaqat, buku biografi para perawi. Ntar dulu. Perawi A ini kan tinggal di Syam. Dia wafat tahun 200 Hijriah. Perawi B tinggal di Yaman. Dia baru lahir tahun 200 Hijriah. Oh, nggak ketemu nih. Mereka nggak sejaman ini gitu. Nah, itu salah satu contoh dari kecacatan yang tersembunyi. Kecacatan tersembunyi itu bisa dari aspek ketersambungan sanad, bisa dari aspek keadilan para perawi, bisa aspek ingatan atau catatan para perawi gitu. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan waktu kita saat kita akan memahami hadis Nabi adalah kita memastikan dulu keotentikan hadis, kevalidan atau kesahihan hadis. Sekali lagi, kesahihan hadis itu hadis yang sahih itu artinya hadis yang memiliki yang terpenuhi di dalamnya 5 kriteria. Yang pertama, bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, diriwayatkan oleh orang yang kuat, yang tidak bertentangan dengan informasi lain yang lebih valid dan tidak mengandung kecacatan tersembunyi. Ini hadis sahih. Nah, definisi hadis sahih ini sebenarnya sangat-sangat penting dan bermanfaat untuk kita gunakan
dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memfilter segala informasi. Lebih-lebih di zaman sekarang di mana informasi itu bisa dengan sangat mudah dilempar, dibuat oleh siapapun gitu. Jadi supaya kita tidak mudah terjerumus termakan oleh hoax, maka gunakanlah 5 kriteria ini. Cek dulu hadis ini siapa? Maaf, kok hadis. Pernyataan ini siapa? Pengucapnya dari mana? Bersambung kemana? Gitu. Jangan-jangan ini pernyataan yang dibuat-buat gitu, tidak bersumber dari penutur aslinya. Kemudian yang menuturkan ini kira-kira baik nggak nih moralnya? Gitu. Bagus nggak kemampuan mencatatnya atau merekamnya? Gitu. Nah, jadi kriteria hadis Nabi itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita gunakan untuk men-screening informasi gitu. Oke. Kita masuk ke sini. Yang pertama tadi melakukan autentikasi. Nah, yang kedua adalah baru memiliki pemahaman yang proporsional yang baik mengenai sunnah nabawiyah. Jadi setelah kita cek sahih tidaknya, baru kita memahami metodologinya, memahami metodenya. Itu. Nah, kita lihat dulu ini hadis Nabi yang sangat relevan. Ini hadis yang sangat terkenal, hadisun masyhurun sahahahu Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ini seorang ulama yang tinggal di Andalusia, di Spanyol. Salah satu kitabnya namanya dia mengarang salah satu karangannya adalah biografi tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan dia dikenal sebagai seorang yang pakar di bidang hadis, pakar dalam dunia periwayatan gitu. Hadis namanya berbunyi yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu ini hadzal ilma, ilmu ini maksudnya adalah ilmu hadis, ilmu tentang sunnah nabawiyah, itu akan dibawa, dikuasai, dimiliki min kulli khalafin, dari setiap generasi khalaf. Generasi khalaf itu generasi setelah salaf. Salaf itu generasi terdahulu. Khalaf itu artinya generasi belakangan. Nah, siapa khalaf? Maknanya ya ini sangat multitafsir, bisa jadi setelah generasi sahabat Nabi, artinya generasi tabi'in dan seterusnya, atau bisa jadi generasi yang jauh setelah itu. Tapi pada prinsipnya kata hadis ini, ilmu tentang hadis Nabi akan dimiliki oleh setiap generasi. Siapa memilikinya? Udulu, orang yang berintegritas, orang yang adil. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Nah, orang yang memiliki ilmu sunnah, orang yang memiliki ilmu hadis Nabi, mereka akan menegasikan, mereka akan meniadakan, menolak, menjawab apa? Tahrifal ghalin. Distorsi dari orang-orang yang berlebihan. Jadi dalam hadis ini Nabi menyebut kriteria, menyebut 3 jenis manusia yang salah, yang keliru dalam memahami hadis Nabi Muhammad. Yang pertama siapa? Tahrifal ghalin. Orang al-ghalin itu artinya orang-orang yang berlebihan. Kita bisa mengatakannya ekstremis. Nah, kaum ekstremis, kaum yang al-ghalin ini, berlebih-lebihan ini, pemahamannya nggak tepat, pemahamannya tahrif, muharraf, distorted gitu. Wantihalal mubtilin, dan pemahaman orang-orang yang batil, orang-orang yang keliru gitu. Kalau yang pertama tadi ekstrim kanan, nah yang kedua ini kita bisa memaknainya sebagai ekstrim kiri gitu. Jadi misalnya orang yang dengan terburu-buru menolak hadis Nabi karena tidak sesuai dengan rasionalitasnya, tidak sesuai dengan apa yang dia pandang sebagai kemasuk akalan, gitu. Tidak sesuai dengan kultur hari ini, kultur modern, gitu. Nah, kelompok itu masuk dalam kategori kedua yang disebut dengan al-mubtilin. Dan yang ketiga,
takwil jahilin, pemahaman orang-orang yang jahil, tidak punya ilmu. Jadi hadis Nabi itu selalu akan terikat dengan 4 kelompok. Pertama adalah adil, orang yang punya ilmu, rasikh, yang proporsional pemahamannya. Yang kedua orang yang ekstrim, yang ekstrim kanan, yang ketiga ekstrim kiri, dan yang keempat adalah orang yang nggak punya ilmu tapi berbicara tentang hadis Nabi. Gitu. Oke. Nah, apa saja ini ma'alim, saya terjemahkan dulu. Ma'alim wa dawabit li husni fahmis sunnah an-nabawiyah. Apa saja petunjuk, apa saja kira-kira batasan-batasan agar kita memiliki pemahaman sunnah nabawiyah yang baik. Tuh. Jadi dari sini dan selanjutnya kita akan belajar metode memahami hadis Nabi. Gitu. Metode yang pertama yang dalam bahasa Arab berbunyi fahmus sunnah fi daw'il Qur'an al-Karim. Memahami sunnah nabawiyah di bawah naungan Al-Qur'an. Gitu. Jadi artinya apa? Sunnah nabawiyah itu harus dievaluasi oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ayat Al-Qur'an harus dijadikan kriteria untuk memahami sunnah nabawiyah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada ulama kontemporer namanya Toha Jabir Ilwani, ada nama lain misalnya Jasir Audah. Mereka menggunakan istilah begini: Haimanatu Al-Quran ala sunnah, hegemony, the hegemony of the Quran over the sunnah. Jadi secara hierarkis dan secara kita bisa menyebutnya hermeneutik gitu, menurut dua orang ini Al-Quran itu lebih superior daripada hadis Nabi, dan oleh karena itu segala pemahaman tentang hadis Nabi itu harus sejalan, tidak boleh berkonfrontasi atau bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada yang bertentangan, berarti hadis ini jangan dipakai gitu. Apa contohnya? Contohnya yang pertama, syawiruhunna wa khalifuhunna. Ada hadis yang berbunyi, bermusyawarahlah kamu dengan kaum perempuan, tetapi tinggalkan pendapat itu, tinggalkan opini mereka. Jadi artinya secara formalitas kamu lakukan musyawarah, tapi just leave it, ignore gitu. Nah, hadis ini menurut Yusuf Al-Qadawi itu bertentangan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Kalau suami istri bersepakat, berkeinginan untuk fisal, menyapih anaknya yang menyusu pada saat anak itu belum berusia 2 tahun, watasyawurin, dan mereka mengambil kebijaksanaan itu berdasarkan musyawarah, fala junaha alaihima, tidak apa-apa, boleh bagi kedua orang tua menyapih anaknya yang menyusu sebelum mereka genap berusia 2 tahun. Nah, jadi Al-Quran menunjukkan menggunakan kalimat tasyawur. Ini wazannya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Semuanya ibu-ibu bapak yang ada di kelas Arabikmu. Ini wazannya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, yang maknanya artinya saling gitu. Nah, bermusyawarah itu artinya orang memberikan opini dan kemudian ya bertukar perspektif gitu, dan saling menghormati gitu. Nah, dalam hubungan rumah tangga itu dibangun juga di atas prinsip musyawarah gitu. Jadi memang betul dalam kebijaksanaan kita ada istilah laki-laki itu kepala rumah tangga, tetapi dalam pengambilan kebijakan seorang suami juga
perlu dan harus bermusyawarah dengan istrinya. Dan apa yang dimusyawarahkan itu jangan tiba-tiba diabrogate, ditinggalkan begitu aja. Itu sama dengan tidak menghormati istri, gitu. Nah, hadis di atas tadi bertentangan dengan surat Al-Baqarah ayat 233 ini. Contoh yang kedua, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang zakat untuk produk pangan, zakat tanaman atau hasil bumi. Hadis Nabinya menyebutkan empat jenis tanaman yang ada di zaman Nabi Muhammad. Salah satunya adalah gandum, kemudian ada jagung, dan dua yang lain saya tidak ingat itu. Nah, hadis Nabi ini secara literal menyebut empat hal itu. Lalu sebagian pihak memahami bahwa zakat tanaman itu hanya wajib untuk 4 hal itu. Untuk selain 4 hal itu nggak wajib. Itu. Jadi artinya kalau misalnya di sini ada yang punya kebun durian, kebun duku, kebun apa aja, atau katakanlah lahan pertanian yang luas, dan karena itu tidak disebut oleh Nabi Muhammad menurut pemahaman sebagian kelompok ini, maka dia tidak wajib dizakati. Itu. Nah, kata Yusuf Al-Qaradawi, ini pemahaman seperti ini bertentangan dengan apa? Dengan ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat ke-141. Apa bunyinya? Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyat. Allah lah yang menumbuhkan tanaman rambat dan tanaman yang tidak merambat, wan nakhla waz zar'a, dan kurma dan tumbuh-tumbuhan mukhtalifan ukuluhu, yang berbeda-beda rasanya, berbeda-beda warnanya juga, waz zaituna war rumman, buah zaitun, buah delima, mutasyabihan yang serupa, wa ghairu mutasyabih dan yang tidak serupa. Kulu min thamarihi idza asmaro, makanlah ketika dari buah-buahan itu, idza asmaro ketika dia berbuah, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikanlah hak buah-buahan atau tanaman-tanaman itu ketika dia sudah hasadih, sudah dipetik, sudah diambil gitu. Wala tusrifu innahu yuhibbul musrifin, tapi ketika kamu makan janganlah kamu berlebih-lebihan karena Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Nah, yang bertentangan dengan hadis ini kalimat yang mana? Frase yang mana? Frase yang ini, wa atu haqqahu yauma hasadi, berikanlah haknya pada saat ia dipanen. Gitu. Jadi apapun orang yang menjadi petani dan punya pertanian dalam skala besar, itu harus ingat ada kewajiban zakat di situ. Walaupun yang dia tanam itu berbeda dengan yang ditanam oleh masyarakat agraria, masyarakat yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Oke, ada contoh yang lainnya, tapi tidak harus disebut di situ karena masih banyak di belakang. Nah, saya satu hal yang ingin saya sampaikan mengenai poin ini, fahmus sunnah fi dawil Quran al-Karim, memahami sunnah di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kadang-kadang ada juga pemahaman yang cepat-cepat membenturkan sunnah dengan Al-Quran. Gitu. Jadi kadang-kadang ada klaim, hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Yang klaim itu tidak selalu benar, tidak selamanya benar. Gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa sunnah bertentangan dengan Al-Quran, oke, secara teoretik seperti itu, tetapi aplikasinya itu debatable. Fihi niza', ada perdebatan di baliknya, di balik itu. Dan seringkali atau kadang-kadang terjadi begini, kita membaca sunnah nabawiyah dengan sudut pandang kita hari ini sebagai manusia yang hidup di zaman modern di abad ke-21 dengan kultur dan budaya sendiri. Kemudian hadis Nabi ini kita anggap
nggak masuk akal, lalu kita carikan ayat Al-Qur'annya, hadis Nabinya untuk menolak hadis Nabi itu tadi. Gitu. Nah, itu secara nggak sadar kita sebenarnya memproyeksikan keinginan kita dalam memahami sunnah atau memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Ini contoh yang sangat kontekstual dan paling banyak didiskusikan di kalangan ulama akademia di sini di dunia barat, di Amerika Serikat, tentang hadis pernikahan Aisyah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, diantaranya Bukhari, kemudian tapi selain Bukhari ada banyak mukharrij, ada banyak ulama hadis yang juga meriwayatkan ini dengan jalur yang tidak tunggal. Ta'addada turuquhu dalam bahasa Arab. Jalurnya itu berbilang-bilang saking banyaknya. Nah, hadis ini mengatakan bahwa Nabi menikah Aisyah dalam usia sangat muda dan tinggal satu rumah ketika usia 9 tahun. Lalu kita nggak nyaman nih dengan hadis ini. Kita tolak, kemudian kita klaim bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Surat apa itu? Surat An-Nisa. Wabtal, saya lupa ayatnya itu yang sering di Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Surat An-Nisa ayat ke-6. Jadi hadis ini dianggap berkontradiksi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa seorang itu harus menjaga anaknya dengan baik dan dibesarkan terlebih dahulu. Kira-kira begitu. Nah, tetapi ini sekali lagi pemahaman yang anakronistik. Anakronistik itu membawa bagasi hari ini untuk membaca masa lalu. Ini yang kita harus betul-betul ekstra hati-hati. Gitu. Hadis ini oleh banyak kaum apologetik dicari-cari caranya untuk kemudian dianggap doif. Ada yang mengatakan Hisham ada salah satu perawi namanya Hisham. Hisham ini seorang yang mudalis. Mudalis itu suka menyembunyikan kecacatan hadis. Hadis ini Hisham ini seorang yang tidak kuat, tidak personalitasnya, akhlaknya tidak adil sesuai dengan kriteria para ulama gitu. Nah, hadis ini akhirnya dinyatakan doif oleh sebagian pihak. Padahal tadi kalau mau jujur hadis ini juga memiliki jalur yang lain. Katakanlah di situ ada Hisham yang ditolak, masih ada jalur-jalur yang lain gitu. Dan pemahaman kritis terhadap hadis ini sebenarnya kalau kita mau lihat historisitasnya itu baru muncul pada abad modern. Pada periode pramodern itu artinya masyarakat agraris, masyarakat yang belum ketemu dengan industri, pertanian, teknologi, hadis ini tidak pernah digugat baik oleh Muslim, sarjana Muslim maupun oleh sarjana non-Muslim. Kata Jonathan Brown, tokoh pertama yang menggugat hadis ini adalah Margoliouth. Margoliouth itu seorang orientalis di Inggris yang hidup pada abad 20. Nah, dialah orang yang pertama mempertanyakan hadis ini dan menggunakannya untuk menyerang Islam gitu. Padahal orientalis yang hidup sebelum dia dan di luar Inggris fine-fine aja gitu. Kenapa? Karena mereka nggak menganggap ini problematik. Karena budaya menikah dengan perempuan usia muda itu juga menjadi kultur masyarakat Barat. Kata Jonathan Brown, dia melakukan penelitian sosiologis di masyarakat Eropa hanya Inggris yang aturan usia pernikahannya itu jauh lebih ketat dan usia perempuan dinaikkan. Sementara negara-negara Eropa lainnya enggak gitu. Bahkan di Amerika belum lama di abad 20 juga di Georgia, di state-nya Pak Arief itu bahkan perempuan usia 10 tahun pun masih boleh menikah gitu. Bahkan di kultur barat 1 abad yang lalu ini enggak problematis gitu. Tapi kan
sensibilitas masyarakat tuh berkembang terus. Nah, kita akhirnya ngerasa pada hari ini ngerasa hadis ini nggak nyaman ini. Lalu kemudian di hadis ini ditolak gitu. Maka ini yang disebut dengan raddul al hadis ad-dhaif bil fahmil khati, menolak hadis yang sahih dengan pemahaman yang salah gitu. Dengan diklaim bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang lain gitu. Jadi hadis tentang pernikahan Aisyah itu sahih. Perkara kita mengamalkannya atau tidak pada hari ini itu persoalan lain gitu. Itu udah dimensi ilmunya beda. Soal kesahihan hadis itu soal ilmu hadis. Soal mengamalkan hadis Nabi itu persoalan usul fiqh. Kita hari ini boleh aja buat regulasi, perempuan menikah pada usia sekian. Karena dia baiknya sekolah cukup dulu, kalau perlu sarjana dulu. Itu boleh aja. Kita bisa menggunakan satu metode namanya urf. Ya kita gunakan perangkat ilmu usul fiqh. Tapi mengatakan hadis ini dhaif, ini it's different chapter. Hada syai'un akhar. Ini perkara yang lain, dan kita nggak bisa menolak kesahihan hadis ini karena sesuai dengan al-ma'ayir tadi, sesuai dengan kriteria hadis sahih yang kita sebutkan di awal tadi. Gitu. Oke, ini pertama. Mungkin ini yang kedua, dan yang terakhir setelah itu kita buat diskusi aja. Sebenarnya banyak poin-poin di belakang, tapi waktunya tidak akan mencukupi. Metode kedua dalam memahami hadis Nabi adalah kita melakukan induksi. Apa itu induksi? Dalam bahasa Arab artinya istiqra. Mengumpulkan hadis-hadis yang terkait terlebih dahulu. Jadi memahami hadis Nabi itu harus komprehensif, harus holistik. Dikumpulkan dulu semuanya, baru kita beri interpretasi. Sama lah kayak orang melakukan penelitian. Kan? Data terkumpul dulu, baru kemudian kita interpretasi. Kalau datanya nggak cukup, ya kalau dalam dunia penelitian kita declare dong, ada keterbatasan data. Jadi interpretasi saya itu hanya untuk case ini, gitu. Seperti dunia antropologi kan selalu berhubungan dengan lokalitas. Orang nggak bisa membuat teoretisasi atau membuat klaim general gitu mengenai kultur masyarakat, karena dia selalu berhadapan dengan masalah lokal gitu. Nah, dalam hadis Nabi itu kita untuk memahami hadis Nabi yang secara proporsional, kita harus kumpulkan dulu hadis-hadis terkait dalam satu tema, kemudian baru beri interpretasi. Jangan memahami hadis Nabi secara parsial gitu. Nah, contohnya apa? Lebih mudah kita pahami kalau ada contoh. Hadis Nabi tentang soal isbal. Isbal itu artinya apa? Isbal itu artinya memanjangkan celana di bawah mata kaki. Ini hadis ini tidak berlaku bagi kaum perempuan. Maaf, hadis tentang isbal itu berlaku bagi laki-laki. Gitu. Jadi ada hadis Nabi yang melarang laki-laki untuk memanjangkan celananya di bawah tumit. Gitu. Dalam bahasa Arab, orang yang memanjangkan celananya itu disebut dengan musbil. Perbuatan memanjangkan celana itu disebut dengan isbal. Gitu. Nah, ada hadis Nabi yang secara literal melarang itu. Misalnya hadis Nabi yang pertama ini diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abi Dzar, an Nabi SAW, qala salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok yang Allah tidak akan berkenan, kelompok manusia ya, 3 kelompok manusia yang Allah tidak akan berkenan mengajak mereka bicara pada hari kiamat besok. Siapa itu? Al-Mannan, orang yang mengungkit-ungkit. Siapa orang yang mengungkit-ungkit itu? Dijelaskan oleh Nabi Muhammad, alladzi yu'ti syai'an illa manna. Dia ngasih orang tetapi di kemudian hari diungkit-ungkit. Oh, saya pernah bantu kamu, saya pernah nolong kamu, dan lain-lain. Wal munfiq sil'atahu bil halfi, orang yang menjual barang dagangannya dengan kalimat palsu. Dan yang ketiga ini, wal musbil izarahu, orang yang memanjangkan celananya di bawah mata kaki. Menurut hadis ini itu
tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak diajak bicara oleh Allah itu berarti apa? Perbuatan ini haram gitu. Nah, itu informasi yang kita dapati dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain, kalau ini dari Abu Hurairah, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apapun yang menjuntai, yang memanjang di bawah 2 tumit minal izar dari pakaian manusia, bisa celana, bisa sarung, bisa jubah, fa finnar, maka dia akan masuk neraka. Kalau ini riwayat Bukhari. Loh, kalau kita memahami secara sepihak, ini nih hadisnya nih, jelas sahih nih. Bukhari lagi, Muslim lagi gitu. Nah, tapi sekali lagi itu tidak cukup. Kita harus mengumpulkan semuanya. Hadis-hadis di atas tadi dalam istilah usul fikih itu hadis yang mutlak. Mutlak itu artinya sesuatu yang informasinya masih bersifat general dan perlu dispesifikasi. Ada istilah mutlak dan ada muqayyad. Muqayyad itu sesuatu yang terikat. Itu. Nah, hadis mutlak itu harus diikat, dispesifikasi oleh hadis yang lain. Ada oleh hadis yang muqayyid namanya. Apa hadisnya? Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Salim bin Abdullah. Dia mengatakan Nabi bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya, ini kalimatnya, khuyala, ini dalam bahasa Arab hal, dengan keadaan sombong, menjulurkan pakaiannya karena sombong, lam yanzur Allah ilahi yaumul, Allah tidak akan melihatnya besok pada hari kiamat. Jadi kalimat yang mutlak pada hadis sebelumnya tadi itu ditakhid, diikat dengan kalimat ini. Larangan menjuntaikan, memanjangkan pakaian di bawah mata kaki itu terikat oleh satu illah, satu kausa, satu alasan berupa kesombongan. Jadi yang diharamkan itu sebenarnya adalah kesombongannya gitu. Memanjangkan celana itu adalah manifestasi kesombongan. Terutama untuk kultur masyarakat Arab di zaman Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Kultur masyarakat pada waktu itu umumnya orang celananya agak tinggi gitu. Nah, kata Nabi, kalau ada orang yang memanjangkan celananya dengan rasa sombong, maka itu perbuatan yang haram. Gitu. Lalu ada yang bertanya, ini yang bertanya sahabat dekat Nabi Abu Bakar, Rasulullah, ini saya punya celana tapi kok suka melorot Rasulullah, gitu. Suka melorot kecuali kalau saya naikin lagi, saya ikat lagi gitu. Ila an ata'ahad dalika minhu. Apa jawab Rasulullah? Lasta mimman yasna'uhu khuyala. Kamu Abu Bakar bukan termasuk orang yang melakukan itu karena sombong. Gitu. Nah, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa isbal itu bukan perilaku haram gitu. Kita mengetahui itu setelah kita melakukan induksi atau mengumpulkan hadis Nabi secara komprehensif. Hadis-hadis yang menyebutkan khuyala itu juga tidak satu, ada lebih dari satu. Diriwayatkan di berbagai tempat oleh berbagai sahabat. Ini misalnya yang kedua dari Abu Bakroh, yang ketiga dari Abu Hurairah, kemudian yang keempat ini tidak disebutkan siapa perawinya, tapi titik temunya adalah kalimat al-makhilah, kesombongan gitu. Nah, bahkan kalau kita lihat kitab hadis sendiri, misalnya Sahih Muslim, Imam Muslim itu imam yang menyusun kitab Sahih ini memberi judul dalam kitab hadisnya. Judulnya apa? Tahrim jarris saub khuyala wa bayan haddi ma yajuz. Judul bab ini kata Imam Muslim, larangan haramnya menjulurkan pakaian karena sombong. Jadi Imam Muslim sendiri sudah menggunakan menggunakan usul fikih gitu, menggabungkan dua riwayat, dua hadis, dan dia memberi nama, memberi title khuyala. Jadi sudah
Dari judulnya kita udah tahu ini terkait dengan khuyala, kesombongan gitu. Nah, catatan tambahan ziyadatud dalil, dalil tambahan dari Yusuf Qaradawi ini, masalah isbal itu bukan masalah primer dalam beragama, bukan masalah daruriyat. Kan ada istilah usul fikih ad-daruriyat al-khamsah, agama, keturunan, harta, akal, apalagi itu, hifzuddin, hifzul akal, hifzul mal, hifzul nasab, ada juga hifzul aid. Nah, masalah isbal tuh nggak masuk ke soal daruriyat, bukan soal yang primer gitu. Dia nggak layak mendapatkan al-iqab asyadid, mendapatkan apa, azab yang pedih gitu. Masa sih hanya karena celana agak panjang dikit gitu, kemudian ada iqab, ada siksa yang berat gitu. Kata Yusuf Qaradawi, ini min kubaili at-tahsiniyat. Ini masuk ke persoalan di hierarki kedua ini. Masalah, kalau dalam bahasa mungkin terjemahnya begini, masalah sekunder. Ini masalah etika ini. Ini bukan masalah tadi masalah 5 hal yang pokok dalam agama gitu. Nah, lebih dari itu, cara berpakaian itu juga terkait dengan kultur juga, terkait dengan cuaca itu. Di negara yang agak jauh dari lintang khatulistiwa, bukan negara tropis, ada musim dingin. Kalau musim dingin kan orang cenderung kedinginan gitu. Kadang-kadang celana panjang aja nggak cukup, harus juga ditutup pakai kaos kaki gitu. Juga kemampuan soal kemampuan ekonomi, kalau orang nggak kuat beli celana panjang, artinya terbatas bahannya gitu, akhirnya cukupnya cuma bisa sampai di situ bikin celananya gitu. Oke, jadi begitu pengantar dari saya. Mas Imam ini sudah gerak-gerak kayaknya mau mengingatkan saya. Jadi dari presentasi tadi 2 hal. Yang pertama, memahami hadis Nabi sesuai dengan tinjauan Al-Quran. Yang kedua, memahaminya secara komprehensif. Saya kembalikan dulu ke Mas Imam. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Taufik Muzakir. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun yang berada, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi secara seksama uraian dari Ustadz Taufik mengenai bagaimana kita memahami hadis dan as-sunnah. Saya kira saya tidak perlu melakukan review lagi, tadi sudah disebutkan mengenai bagaimana prinsip yang pertama tentu saja adalah memastikan otentitas atau keaslian dari hadis yang dikaji, yaitu hadis sahih, dan ada beberapa kriteria tentang hadis sahih. Tadi Ustadz Rafiq sudah menyebutkan ada 5 mengenai sanadnya, periwayatnya, kemudian juga mengenai kemampuan intelektual, daya ingat, baik secara akal maupun dalam catatan, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan juga tidak mengandung kecacatan yang tersembunyi, dan juga memiliki pemahaman yang proporsional dengan merujuk kepada apa yang disampaikan oleh ulama Yusuf Qaradawi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami mengundang Bapak dan Ibu, jika misalnya ada pertanyaan, bisa langsung menuliskan di chat, nanti akan saya bacakan, atau juga bisa berbicara langsung di Zoom ini. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya ada yang ingin yang disampaikan. Kita masih punya waktu ya kira-kira sekitar 15 menitan sampai 30 menit kalau misalnya ada pertanyaan yang memang perlu diperdalam atau komentar yang perlu diperdalam. Jadi sepertinya kita masih menunggu, Mas Rafiq masih ragu ini, Bapak dan Ibu, untuk berbicara, menyampaikan pertanyaan, mungkin masih berpikir kira-kira apa yang mau ingin disampaikan. Tapi tadi menarik sekali tadi yang disampaikan, ada beberapa contoh mengenai soal isbal, kemudian juga, jadi itu memang juga nanti akhirnya kan tergantung pendekatannya begitu ya Mas Rafiq, kita memahami hadis itu seperti apa.
Jadi metodologi apa yang kemudian kita gunakan di dalam mendekati hadis tersebut. Dan memang ini tidak mudah karena akhirnya apa yang kemudian kita terima adalah eh, apa yang kita rujuk kayak gitu. Misalnya pemahaman, kalau misalnya kita sebagai warga Muhammadiyah tentu kita tidak akan meneliti kembali secara serius bagaimana nih riwayatnya, kemudian bagaimana perawinya, kemudian ini tingkatan hadisnya seperti apa. Jadi kita sifatnya dalam posisi ini adalah muqallid gitu ya. Jadi orang yang taklid, istilahnya menerima given. Karena memang kita sudah percaya kepada orang-orang yang berilmu di majelis tarjih yang menguasai ilmu hadis ini untuk menyeleksi. Tapi menariknya misalnya di luar, kita bicara soal di luar yang majelis tarjih PP Muhammadiyah ini ya, memang dia kan ada sudah lembaga khusus. Sementara kalau kita misalnya lihat di saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama, dia memiliki namanya Baksul Masail kayak gitu kan, istilahnya untuk menimbang-nimbang hukum mana yang kira-kira kuat. Nah, di luar kedua ormas itu ada juga beberapa kelompok Islam yang memakai pendekatan-pendekatan lain yang dia merujuk kepada ulama-ulama di mana mereka belajar kayak gitu. Misalnya tren terbaru tadi saya jadi ingat ada misalnya Mas Rafiq menyebut ada golongan-golongan halaf dan lawannya adalah salaf, bukan lawannya, oposisinya gitu istilahnya begitu. Lawannya oposisi ya. Maksud saya itu perbedaannya. Halaf itu orang kontemporer, kemudian salaf itu orang dahulu. Nah, kita tentu baik saya kira di Amerika ataupun di Indonesia, kita sudah banyak mendengar bahwa saudara-saudara kita di kelompok-kelompok salaf ini kan sangat ketat ya di dalam merujuk sebuah hadis gitu. Misalnya dengan merujuk kepada ulama-ulama mereka. Salah satu ulama yang sangat terkenal yang kemudian selalu menjadi rujukan dan ini menjadi banyak perdebatan baik di kalangan Nahdiyin maupun warga Muhammadiyah adalah ulama yang hadis yang sangat terkenal yaitu Nasruddin Albani gitu ya, yang kemudian menciptakan banyak kontroversi juga di kalangan umat Islam karena hampir semua hadis-hadis yang kita anggap sebagai sahih itu tidak sahih menurut beliau kayak gitu. Nah, ini juga menarik gitu. Padahal sama-sama pendekatannya juga kita gunakan hal yang sama dan saya melihat pendekatan-pendekatan yang dikemukakan oleh Yusuf Qaradawi ini juga masih banyak mengandung perdebatan. Nah, jadi saya kira itu beberapa komentar. Nah, ini sudah ada pertanyaan, sudah ada yang mengangkat tangan. Ini ada Ibu Fariha Aska. Silakan Ibu Fariha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin menanyakan dalil ya tentang anak yang lahir dari luar pernikahan. Kalau yang selama ini dipahami, yang saya pahami dan mungkin juga yang secara umum, secara awam orang pahami itu adalah bahwa ayah biologisnya itu tidak punya hak untuk menikahkan dan anak tersebut tidak akan mendapatkan waris, jadi tidak berhak mendapat warisan. Kemarin saya ada pengajian itu menyinggung, tapi hanya disinggung sedikit karena temanya bukan tentang itu. Jadi beliau ketika ditanya seperti itu, beliau menjawab bahwa Dewan Fatwa telah sepakat bahwa ayah berhak menikahkan putrinya ya, pertama jadi wali lah ya untuk anak perempuannya, dan kemudian anak itu laki-laki atau perempuan berhak mendapatkan warisan. Nah, pertanyaan saya itu dalil yang pertama itu apa? Terus yang kedua, karena Dewan Fatwa tentu telah melakukan penyelidikan ya, ya bagaimana saya kurang tahu teknik atau prosedur untuk memberikan fatwa itu bagaimana, saya kurang tahu. Tapi saya hanya ingin tahu syarat-syarat apa yang boleh dilakukan bahwa satu fatwa itu bisa diterima gitu. Dan untuk semua golongan, mungkin kalau dari Muhammadiyah saya belum tahu, dari NU saya belum tahu tentang hukum seperti itu.
Itu saja Mas Rafiq. Jazakallah khairan. Ya. Silakan Mas Rafiq. Tadi ada juga loh Mbak Rati angkat tangan. Oh ada, ya silakan Ibu Ratih Damayanti kalau mau bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rafiq dan Bapak Ibu semua. Saya ingin bertanya dan mungkin sedikit ada penjelasan yang masih kurang jelas bagi saya. Tadi Ustadz Rafiq menyampaikan terkait hadis yang contoh hadis bahwa seperti apa tadi tepatnya ya, saya sambil masak jadi baik. Jadi ada contoh hadis yang disampaikan tadi bahwa ketika bermusyawarah dengan perempuan kita dengarkan tapi tidak perlu diambil masukannya atau seperti apa tadi ya, maaf ambil masak tadi soalnya. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah hadis tersebut sahih, pertama itu. Terus kemudian sebagaimana dengan Quran, apakah ada asbabun nuzulnya juga, sebab diturunkannya hadis misalnya, sehingga tadi kan juga disampaikan oleh Ustaz Rafiq di belakang tadi ya, ada contoh-contoh hadis yang memang untuk case tertentu. Apakah hadis yang tadi saya tanyakan yang pertama tadi, apakah itu juga untuk case tertentu? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin perlu, saya masih kurang jelas gitu ya, maksudnya muncul pertanyaan gitu, muncul hal yang menggelitik gitu. Ketika kemudian kalau memang hadis itu sahih dan benar seperti itu, kok sepertinya menjadi tidak clear atau menjadi kurang kurang masuk akal seperti itu. Mungkin mohon diberikan penjelasan terkait dengan hadis tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Rati Damayanti. Silakan Mas Rafiq mungkin bisa menanggapi langsung dua pertanyaan. Dan ini saya kira ini pertanyaan yang sangat teknis karena menyangkut soal hadis, item-itemnya seperti apa. Ya, saya mungkin memulainya dari yang disampaikan oleh Mas Imam tadi, menyebut beberapa poin, terutama bagian yang berkenaan dengan satu tokoh ahli hadis tadi disebut Mas Imam, namanya Nasiruddin Al-Albani. Nah ini kita bagus juga nih tahu dengan nama ini. Beliau memang ulama besar di bidang hadis. Memang ada kontroversi mengenai beliau gitu. Kalau pengikutnya yang cenderung fanatik akan menyebutnya dengan kalimat begini, wahidu asrihi, satu-satunya di zaman sekarang gitu. Karena ya memang tidak diragukan lagi Nasiruddin Al-Albani ini punya karya tulis yang banyak gitu. Untuk ukuran zaman sekarang itu orang yang sangat produktif gitu. Tapi bagi orang yang berbeda pendapat, itu kuantitas karya itu tidak menunjukkan apapun. Jadi dia tidak disebut sebagai ahlu hadis yang layak dijadikan hujah gitu. Nah, Nasiruddin Al-Albani ini sebenarnya orang Eropa. Mama izinin sejam. Nasiruddin Albani ini orang Albania gitu. Jadi orang Eropa dia. Kalau kita ketemu dengan orang Albania, coba kamu kenal nggak nama tokoh ini gitu. Saya terus terang dengan negara Albania itu nggak tahu gitu. Kalau tidak dengan nama ini gitu, tidak dengan nama Nasiruddin ini, dengan Nasiruddin Al-Albani saja kita ada negara Albania ternyata gitu. Waktu saya ketemu dengan orang Albania dulu di sini, kamu tahu nggak ada ahli hadis terkenal gitu yang melambungkan nama negaramu, Nasiruddin Al-Albani? Nggak tahu katanya. Ya artinya nggak semua orang Albania tahu dengan tokoh ini karena sejarahnya kan panjang. Albania sempat mengalami komunisasi di zaman Uni Soviet, pikiran orang dicuci, agama jadi jauh dari kehidupan sehari-hari. Jadi gaya hidupnya jadi sangat sekuler gitu. Nah, Nasiruddin Albani saya sebut tadi tokoh yang sangat kontroversial gitu. Kontroversialnya itu karena beberapa faktor. Satu,
dia melakukan tashih dan tad'if. Dia membuat klaim hadis ini sahih dan hadis ini dhaif. Di kalangan para ahli hadis itu ada perbedaan pendapat. Bisa nggak zaman sekarang, orang yang hidup zaman sekarang, itu kan baru 1400 tahun setelah Nabi Muhammad, itu membuat klaim bahwa hadis itu sahih atau dhaif gitu. Ada yang menolak karena sebagai ulama berpandangan itu sudah berhenti di zaman generasi mukharrij hadis, di generasi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Generasi sekarang itu cukup menerima aja penilaian para mukharrij itu, penilaian para ulama gitu. Jadi kontroversinya pertama tentang itu. Yang kedua, dia bahkan memberikan komentar untuk hadis sahih dan sahih Bukhari dan sahih Muslim gitu. Jadi misalnya sahih Bukhari, kemudian dia komentari hadza hadisun sahihun. Ini hadis yang sahih gitu. Itu nggak perlu lagi gitu. Dan orang bertanya, Anda ini siapa? Bisa dan punya kapasitas apa kok bisa mengukur raksasa hadis yang namanya Bukhari itu gitu. Dan lebih-lebih ada di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah diyakini bahwa as-sahhul kitab ba'dal Quran huwa sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah sahih Bukhari gitu. Jadi itu kontroversinya. Belum lagi kontroversi karena ada kontradiksi. Di buku ini dia bilang sahih, di buku ini dibilang dhaif. Ada ulama Yaman namanya Hasan As-Saqqaf, menulis buku judulnya Tanaqudat Al-Albani, kontradiksi Al-Albani itu, untuk mengkritik tokoh ini. Tapi akhirnya jadi ya debat kusir lah antara Albani dan pengikutnya. Nah, kontroversi lainnya juga karena pendekatan dia dalam melihat syariah lah. Dia hadis oriented. Jadi dan agak hostile ke fikih gitu. Jadi dia tuh cenderung mengabaikan mazhab-mazhab fikih dan bypass langsung ke hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini dianggap ya tidak menghormati tradisi Islam gitu. Saya sering bilang bahwa mengabaikan fikih 14 abad yang jumlah kitabnya berpuluh-puluh jilid itu satu metodologis. Kira-kira kalau saya buat analogi gini, bisa nggak orang belajar ilmu fisika tanpa membaca buku-buku tentang fisika atau membaca karya-karya ilmuwan tentang fisika? Bisa nggak orang belajar fisika dengan mengamati benda-benda fisik gitu? Bisa, tapi kan dia mengabaikan bangunan keilmuan yang sudah ditumpuk direkonstruksi selama belasan abad gitu. Nah, pendekatan Nasiruddin Albani ini gitu, dia cenderung mengabaikan fikih. Makanya Yusuf Qaradawi itu mengajukan pandangan begini. Dia bilang kita perlu menjembatani ahlu hadis dan ahlul fiqh itu. Dia bilang al-waslu bainal hadis wal fiqh. Hadis dan fikih itu perlu dijembatani, jangan dipahami secara terpisah. Kecenderungan ahli hadis sebagian pihak ya, terutama di kalangan modern, memisahkan fikih, cukup pahami hadis aja gitu. Tapi kecenderungan fikih sebagian pihak juga mengabaikan kitab-kitab hadis gitu. Mereka nggak peduli apakah hadis ini sahih apa dhaif. Pokoknya kalau udah kata ulama pada mazhab yang dia ikuti itu begini, maka dia harus ikuti gitu. Nah, ini perlu dijembatani. Ilmu hadis, ilmu fikih itu perlu berintegrasi. Nah, itu makanya salah satu alasan Yusuf Al-Qaradawi menulis buku ini yang kita bahas adalah untuk menjembatani dua pendekatan itu gitu. Sebelum Yusuf Qaradawi sebenarnya ada ulama lain yang menulis topik ini. Gurunya Yusuf Qaradawi sendiri namanya Muhammad Al-Ghazali gitu. Tapi cara tone-nya itu agak kurang diminati dan cenderung kontroversi di kalangan para ulama. Akhirnya Qaradawi menulis buku untuk menyempurnakan pemikiran gurunya. Walaupun tentu saja kontroversi pasti tetap akan bermunculan gitu. Tidak ada pemikiran manusia yang tidak ada penolaknya gitu. Pasti
tetap ada pro dan kontra gitu. Nah, para ulama itu bilang begini, membuat statement begini. Kalau orang ahlu hadis ansih gitu ya, ahlu hadis ansih itu bisa diibaratkan seperti farmasis, seperti orang yang bisa ahli obat lah. Dia tahu bahannya apa, bagaimana mengekstrak tumbuh-tumbuhan sehingga jadi obat gitu. Nah, ahli hadis itu dia seperti seorang ahli obat, farmasi. Tapi seorang farmasi nggak bisa menangani pasien gitu. Karena yang menangani pasien itu ada ilmunya yang berbeda. Yang menangani pasien itu siapa? Para faqih gitu. Nah, faqih yang memahami logiknya fikih bagaimana, melihat realitasnya bagaimana, memahami usul fikih juga gitu. Sehingga seorang faqih itu disebut sebagai dokter istilahnya. Al-faqih wa tabib gitu. Nah, dokter itu harus menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang valid dari para farmasi gitu. Jadi nggak bisa diabaikan pengetahuan hadis tadi gitu. Oke, itu sekedar komentar untuk Mas Imam. Dari Mbak Farihah mengenai anak hasil zina, ini saya tidak begitu mendalami topik ini, Mbak. Tadi juga Mbak Farihah tidak menyebutkan fatwanya dari lembaga mana. Hanya tadi disebutkan secara sepintas bahwa ada satu fatwa tampaknya kontemporer yang menyebut bahwa anak hasil zina bisa dinikahkan oleh orang tua biologisnya gitu. Dalam pandangan fikih klasik dia tidak boleh jangankan dinikahkan, dinisbahkan kepada ayahnya sendiri pun tidak boleh gitu. Dan umumnya pendapat mayoritas mazhab fikih itu langsung oleh ayahnya gitu. Kalau ditanya hadisnya apa? Ada hadis yang berbunyi al-walad lil firosh walil ahir al hajar, itu bunyi hadisnya. Nah, mungkin memang kalau ada pendapat seperti itu perlu perlu dikaji. Ini dasar hukumnya apa? Apakah ada hadis baru yang baru diinterpretasi? Apakah ada argumen-argumen baru yang perlu yang diajukan sehingga perlu kita lihat itu dalil-dalilnya. Nah, syarat fatwa bisa diterima. Tadi begitu pertanyaan yang kedua dari Mbak Farihah. Fatwa itu pada prinsipnya dia not binding, Mbak Farihah. Ghairu mulzim. Fatwa itu sifatnya otoritatif tapi otoritas keilmuan gitu. Orang tidak harus ikut, bisa percaya dan bisa tidak gitu. Beda dengan keputusan hakim, beda dengan qadha. Qadha itu kalau hakim sudah memutuskan A, maka litigan atau siapapun yang datang ke pengadilan harus menerima keputusan itu. Tapi kalau datang ke seorang mufti, dia mengatakan A, ya kita tidak ada kewajiban hukum untuk mengikuti dia gitu. Walaupun tentu saja ada kewajiban moral. Lah Anda sudah bertanya, ketika dijawab ternyata Anda nggak nerima gitu. Nggak boleh dalam beragama kita itu mencari jawaban untuk pertanyaan kita yang sesuai dengan selera kita gitu. Zaman sekarang itu fenomena kita mencari fatwa yang sesuai dengan selera kita. Orang bilangnya fatwa shopping gitu. Pokoknya searching Google sampai ketemu yang boleh gitu. Nah, itu namanya ittiba'ul hawa, following the whim atau desire gitu. Dan itu dilarang dan haram dalam agama seperti itu. Kalau kita percaya pada otoritas seseorang, maka harus kita hormati. Kalau kita sudah datang ke situ, ambil pendapat dia gitu. Dan jangan sampai kita berhadapan dengan alim, berhadapan dengan faqih, tapi kita memproyeksikan keinginan kita gitu ke alim atau ke faqih itu juga nggak sesuai dengan adab
gitu. Kita kan sering gini, ini fenomena yang saya sering jumpai ketemui, kita tuh mendekat ke orang, ke alim, tapi sebenarnya kita itu ingin dilegitimasi, dijustifikasi gitu. Lebih-lebih ya maaf ini soal kadang-kadang isu politik gitu kan. Pada hari ini masyarakat terpolarisasi. Lalu kita mendekat ke tokoh yang kita anggap punya otoritas, lalu ya pada intinya kita ingin minta fatwa, minta justifikasi pilihan politik kita gitu. Atau bukan hanya soal politik, dalam persoalan sehari-hari, soal kontroversi, kita mendekati seorang alim tapi kita membawa preconception gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Berhadapan dengan faqih itu, berhadapan dengan alim, kita harus khaliyudz dzihni, kosongkan semua asumsi kita dan betul-betul bertanya karena kita ingin mendapatkan jawaban dari dia gitu dan meminta opini dia. Makanya sejak awal kita harus melihat dulu kira-kira kita ini akan datang ke faqih yang apa gitu. Pastikan dulu bahwa itu betul-betul orang yang adil tadi, orang yang punya integritas gitu. Kalau sejak awal dia udah nggak berintegritas, ya tidak usah datangi gitu. Karena kata Al-Ghazali kan ulama itu ada dua. Ada ulama khair, ada ulama su juga, ada ulama yang buruk gitu. Nah, yang ulama yang kategori buruk ini yang tidak usah didatangi gitu. Jadi begitu jawaban dari Mbak Fariha, intinya adalah fatwa itu bersifat not binding secara hukum, tetapi binding secara moral gitu. Dan kita, hemat saya, harus konsisten memilih otoritas. Misalnya begini, sebagai orang Muhammadiyah, tadi Mas Imam sudah menyebut, kita mengikuti putusan majelis tarjih gitu. Kenapa perlu kita mengikat diri seperti ini? Supaya kita nggak gampang tadi terjebak pada ittiba'un hawa, mengikuti hawa nafsu. Gitu. Kalau kita orang NU, coba ikuti fatwa NU apa dan stick ke situ. Nah, sekarang kan eranya adalah era seperti itu. Kalau zaman pramodern, orang konsisten pada mazhab fikih. Saya mazhab Hanafi, maka pendapat fikih yang saya ikuti hanya pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi. Gitu. Saya tidak akan menyeberang ke pendapat lain. Kalau menyeberang pendapat lain, ini yang disebut dengan talfiq, mencampur adukan dan mencari celah untuk mendapatkan yang mudah. Nah, itu akhirnya jatuh kepada tadi al-hawa, desire gitu. Jadi hemat saya, kita mengikat diri dengan otoritas itu. Kalau di Muhammadiyah ada otoritas majelis tarjih. Majelis tarjih itu kan melakukan ijtihad secara kolektif, bukan satu orang yang berfatwa. Di situ ada konsel, namanya juga majelis, ada jamaah gitu. Nah, supaya kita tidak terjerumus pada mengikuti keinginan kita sendiri, kita ikuti otoritas itu gitu. Dan ya saya kira begitu. Zaman dulu para ulama juga begitu. Misalnya Ibnu Shalah ini kan ahli hadis. Ahli hadis itu kalau dia mau, dia bisa aja bypass mazhab fikih, dia kembali ke hadis. Tapi tidak dia lakukan. Kata Ibnu Shalah, sebagai ahli hadis, dia tidak boleh langsung ke hadis, dia harus mengambil pendapat fikih melalui mazhab Syafi'i gitu. Oke, jadi begitu jawaban dari saya untuk Mbak Fariha. Hadis tadi yang saya sebutkan, syawiruhunna wa khalifuhunna. Ini memang hadis yang dhaif, Pak. La yasih, kata para ulama, dha'afahu as-Sakhawi. Hadis ini didhaifkan oleh as-Sakhawi. As-Sakhawi itu siapa? As-Sakhawi itu ulama yang hidup pada abad ke-10. As-Sakhawi itu murid dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Keduanya orang Mesir. Kalau As-Sakhawi wafat pada abad ke-10, Ibnu Hajar wafat pada abad ke-9. Ibnu Hajar murid dari Al-Iraqi. Jadi urutan sanadnya begitu. As-Sakhawi, kemudian Ibnu Hajar, kemudian Al-Iraqi. Dan ketiga-tiganya ini ulama hadis yang sangat terkenal gitu. Bahkan
Mbak Ratih, wa hakama alaihi ba'dul ulama bil wad'i. Sebagai ulama menghukumi hadis ini bukan hanya dhaif, tapi maudhu'. Maudhu' itu artinya palsu. Nah, itu tingkatnya paling rendah. Gitu kan, hadis dhaif itu juga ada hierarkinya, ada tingkat-tingkatannya. Yang paling rendah adalah hadis maudhu'. Gitu. Demikian jawaban saya, Mas Imam. Baik, terima kasih Mas Rafiq atas tanggapannya. Jadi tadi sangat penting kita perlu menggarisbawahi bahwa di dalam bukan hanya bermazhab ya, tetapi di dalam mengambil hukum-hukum Islam memang kita harus konsisten. Otoritas yang kita pakai yang mana? Istilahnya jangan cherry picking gitu ya, pilih-pilih yang kira-kira cocok buat kita secara hawa nafsu. Jadi misalnya kalau bab A kita ikut Imam Syafi'i, bab B kita ikut Hanafi, bab C nanti kita ikut Hambali. Nah, dan tadi juga sudah digarisbawahi oleh Ustadz Rafiq ini juga sekaligus untuk menegaskan bahwa sebagai warga Muhammadiyah kita memiliki majelis tarjih yang otoritasnya itu adalah kumpulan dari orang-orang yang memang berilmu, bukan hanya fatwa dari personal-personal. Nah, ini juga mengingatkan saya dulu, ini pengalaman pribadi. Jadi ketika kita mengaji hal-hal yang sifatnya hadis begitu kita menemukan kitab dari Nasaruddin Albani itu Aslu Sifatis Salatin Nabi, kok sholat saya semuanya di amandemen ini. Karena kalau Bapak dan Ibu mengikuti, itu sudah terjemahan dan itu buku sangat legendaris di Nurjat, terjemahan sifat sholat Nabi, terjemahannya. Dan itu sekarang banyak dirujuk oleh orang-orang muda yang memahami bahwa ini sholat ini hadis di sini khosohi semua. Dan kalau kita baca kitab itu, sholat kita semuanya harus di amandemen ini. Bacaan kita kayaknya salah semua, nggak sohe semua. Nah, itu juga penting. Jadi bukan apa yang kemudian disampaikan oleh Nasruddin Albani salah juga kayak gitu. Tapi memang ada perbedaan perspektif, pandangan, dan memang kita perlu menentukan otoritas mana yang akan kita pilih. Dan memang juga ada bagian-bagian irisan yang sejalan juga dengan pendapat-pendapat dari Nasruddin Albani sebagai muhaddisin kontemporer terbesar abad zaman 20, katanya begitu, 21. Nah, saya kira itu diskusi kita sudah hampir 1,5 jam lebih, karena tidak ada pertanyaan dan tanda kapan lagi. Saya kira kita cukupkan demikian ya, Mas Rafiq ya. Nanti kita bisa lanjut lagi, masih panjang perjalanan kita untuk mendiskusikan ilmu yang sangat bermanfaat ini, insya Allah. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada Ustadz Rafiq untuk memimpin doa, biar pertemuan kali ini, majelis ini dirahmati oleh Allah, dan kita mendapatkan ganjaran dan pahala insya Allah. Silakan Mas Rafiq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina wa li asatidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rfa'anna hadzal waba wal bala. Allahumma rfa'anna hadzal waba wal bala. Allahumma rfa'anna hadzal waba wal bala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'diha tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kajian kalamu pada hari ini. Saya Imam Subhan dari Seattle. Mohon maaf jika memfasilitasi acara ini banyak kesalahan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang istiqomah mengikuti kajian kita terus, insya Allah, dan jangan insya Allah nanti ke depan juga akan terus mengikuti kita. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.